Namaku Raka, umurku 15 tahun. Aku tinggal di dekat tempat sampah. Orang tuaku pemulung, tapi katanya kita hidup di negara yang kaya. Nyatanya, kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah, megah. Mah, harga beras lagi naik. Kita cuma gini doang pendapatannya gimana sih? Gini doang dari kemana harinya? Sabar dulu Pak. Masih ada stok kok, itu dikit lagi. Udah bantuin aja biar kita beli nasi kucing aja, kalau enggak nanti. Cepet. Ayo, kakak nanti beresin dulu nih, biar udah kita yang nonton TV aja dulu yuk. Capek loh. Yuk, beresin lah Kak. Gua beresin dulu ya. Pak, hidupin aja TV-nya Pak. Udah tuh. Apa nih, berita apa nih? Pemirsa, sejumlah pedagang di berbagai daerah mengeluhkan dampak dari kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Jangan naik. dan Ya dinilai ampun tidak Pak, sejalan gimana dengan itu, kondisi jangan naik ekonomi lagi. masyarakat Belum lagi biaya sekolah si Raka. Hidup kita, ya ampun Tuhan. Ini gimana sih DPR ini? berpihak kepada rakyat kecil. Berikut ini kita simak pernyataan salah satu pedagang yang turut menyampaikan keluhannya. Mari kita saksikan. Ya gitu, sekarang boro-boro dapat untung. Dulu bisa dapat untung ratusan ribu, sekarang nggak dapat apa-apa. Sekarang malah apa-apa naik, tagihan naik, duit modal naik, gaji DPR juga naik. Sekarang mah bukan untung, malah buntung. Menanggapi keluhan tersebut, hari ini Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat terbuka. Beberapa perwakilan pedagang diundang untuk menyampaikan aspirasi mereka, namun jalannya rapat terkesan tidak berjalan dinamis karena sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat justru menunjukkan sikap kontra mereka terhadap keluhan masyarakat. Hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat tetap bersikukuh mempertahankan keputusan kenaikan gaji, sementara publik masih menantikan apakah suara rakyat kecil akan benar-benar didengar dalam proses kebijakan tersebut. Saya mengingatkan rekan-rekan bahwa tuntutan kerja kita itu semakin berat, beban politik, tekanan publik, sama tanggung jawab konstitusi yang harus diimbangi dengan kesejahteraan. Ya, saya setuju. Karena kita bukan sekedar menerima gaji. Kita mewakili ratusan ribu suara di Indonesia. Tunjangan itu bukan kemewahan, tapi itu alat kerja kita. Mohon maaf, jangan munafik. Di luar sana banyak pejabat lain yang naik gaji. Kenapa cuma kita yang diributkan? Rakyat harus paham, negara butuh elit yang kuat. Kalau ingin kerja yang berkualitas, kompensasi juga harus berkualitas. Kita ini pembuat undang-undang, fondasi negara. Jangan sampai nanti kita dikira pekerja serabutan. PD sering banget membesar-besarkan semuanya. Mereka nggak nunjukin begaran kita, tekanan politik, rapat-rapat panjang. Padahal kita layak loh dapat apresiasi yang setimpal. Ya kan Pak? Oh iya. Dan satu lagi, kalau kita terus ditekan dan difitnah, siapa yang mau jadi politisi berkualitas ke depan? Negara harus invest ke orang-orang seperti kita. Betul. Baik pemirsa, berikut adalah hasil dari rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Para pedagang telah menyampaikan keluhannya, namun mayoritas anggota Dewan tetap menolak aspirasi tersebut dan bersikeras mempertahankan kenaikan gaji. Rapat berakhir tanpa keputusan baru dan masyarakat masih menanti tidak lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian laporan saya Mira Artawita, kembali lagi setelah jeda ini. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal kau lihat semua hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya anak-anak, jadi hari ini kita bakal belajar sinkritisme. Ada yang tahu nggak sinkritisme itu apa? Oke, jadi sinkritisme itu
itu merupakan percampuran atau penggabungan unsur-unsur dari berbagai kepercayaan, agama, budaya, sehingga menghasilkan bentuk baru. Kita sama-sama takkan kemana. Anak-anak, kalian harus rajin belajar ya. Sekarang negara kita lagi nggak baik-baik aja. Di masa depan, kalian harus punya pekerjaan yang lebih bagus dari saya. Kalau bisa, kalian lebih sukses dari saya. Di masa sekarang, saya sedikit cerita aja. Gaji saya 2 juta per bulan. Tapi itu pun sering telat. Tapi saya tetap ngajar demi kalian. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama. Nonton apa, Pak? Pemirsa, aksi demonstrasi kembali digelar di depan gedung yang kemarin ya? Rakyat Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan kami Isabel yang saat ini berada langsung di lokasi. Silakan Isabel. Halo Isabel. Halo. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Dan saya sekarang berada pada masyarakat, banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami keluhan dan mereka menyuarakan aspirasi mereka kepada di depan gedung DPR. Saya sedang berada di sini dan memang situasinya sangat gila. Aksi demonstrasi ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada alasan sebenarnya. Tapi yang satu adalah masyarakat marah DPR. Bapak, ayo Pak, tidak masuk akal. Mari kita wawancara salah satu aktivisnya. Permisi. Kak, jadi apa yang sedang terjadi, Kak? Apa motif di belakang aksi demonstrasi kali ini, Kak? Aduh, Kak, ini kacau banget ya kebetulan. Lihat ini. Ini semua kita mau meminta keadilan untuk DPR. DPR naik gaji, Kak. Saya nggak apa-apa. Kami nggak apa-apa DPR itu naik gaji. Tapi masyarakat juga harus naik derajatnya. Nggak bisa kayak gini. Ini harga diri. Ini soal harga diri, Kak. Ya, jadi itu adalah aspirasi yang sedang diberikan oleh masyarakat saat ini ya. Jadi memang di sini itu dari sejak kapan demonstrasi ini dimulai, Kak? Ini kebetulan udah menjelang 3 hari dan ini semua kacau banget, Kak. Ini bisa dilihat DPR nggak ada yang mau mendengarkan kita, tapi semua fasilitas umum sudah dibakar. Kak, saya bingung kenapa DPR bisa seperti ini. Apa yang kurang dari rakyat ini? Mereka meminta untuk dipilih, tapi setelah dipilih mereka tidak mau mendengar. Memang itu sudah kita aspirasi dari salah satu narasumber saya yang mencari. Boleh tahu kakak namanya siapa? Saya dengan Baby. Kak Baby dari kakak ini seorang aktivis ya? Iya, saya seorang aktivis yang saya ingin menegakkan keadilan. Ya. Saya juga ingin keadilan bagi Indonesia. Tolong pemerintah lihat dong aspirasi dari masyarakat yang mengeluh akan tunjangan yang naik. Tolong perhatikan kami. Tolong perhatikan kami. Saya Isabel, live report kembali lagi ke studio. Terima kasih. Raka, sini kamu, Raka. Kamu ngapain ikutin begituan, ha? Mama tanya sekarang. Kamu mama suruh itu cuman sekolah, belajar. Banggain mama papa, bukan ikut demo begituan. Ih. Tapi tadi ada teman aku. Kamu udah berani Kamu ngapain ikut begituan, kamu tanya sekarang, ha? Kamu mau jadi jagoan. Mama tahu. Kamu mau menyuarakan suara kamu kan di situ, di depan gedung DPR itu kan. Mama tahu, Raka, tapi ini demi keselamatan kamu. Pak, ini gimana sih anaknya kamu didiknya, aduh. Kamu jangan jadi jagoan lah kamu lah. Jadi kalau kamu mau menyuarakan suara rakyat, tapi gak kayak gini caranya. Kamu bisa celaka, tahu gak sih? Kakak, kamu tahu kan kita dari keluarga yang biasa-biasa aja. Mama tuh harus mikirin semuanya, Raka. Belum lagi biaya hidup kita, sekolah. Kalau kamu kenapa-napa tadi gimana? Kita harus ke rumah sakit lagi, bayar biaya rumah sakit. Gimana dong nanti? Aduh. Ya maaf Pak, maaf. Aku ngakuin Pak, aku salah tadi. Maafin ya kalau aku udah jadi anak kayak gini. Lain lagi jangan kayak gitu, Raka. Di situ tuh kita nggak kenal siapa. Walaupun ada teman kamu, ya tetap aja, Raka. Kamu kenapa-napa di jalan nanti mereka juga kabur aja gitu. Sekarang kamu minta maaf ke mama kamu sekarang. Iya, maaf ya Ma. Ya, Aku Raka. tahu kalau Mama
merhatiin aku, makanya mama marah sama aku. Ya udah, kamu jangan kayak gini lagi ya Raka ya. Udah kita nonton TV aja di rumah, nggak apa-apa ya. Iya. Kamu nggak usah kayak gini, mama takut, mama lebih khawatir. Kamu kenapa-napa, kamu luka-luka, kamu pingsan, nggak ada yang tahu Raka. Udah, sekarang kita pulang ya. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Cepetan gila. Cepetan gila. Ini mamanya. Kenapa ikut begituan? Tapi tadi di situ ada temen aku. Berani motong kamu ya. Ya maaf. Papa tahu kalau kamu mau orang itu. Mau jadi cakwan lo? Enggak gitu. Sudah. Gua dulu minta maaf. Salam, Mbak. Tuh sekarang ya gitu gak sih harusnya? Halo, Isabel? Sudah. Telat bodoh. Kenapa kali? Kayak gua kan nunggu dia sampai bisa gitu. Maaf, Bang. Jadi mahal. Mahal. Kita ini cuman keluarga sampah doang. Terpantau rumah dari keluarga miskin, keluarga sampah nih. Apa nih, Bos? Keluarga sampah. Udah bikin sendiri, cowok apaan sih? Woi, baka DPR toh. Gila, DPR lo. Ketua nih. Aduh, ibu-ibu, aduh. Nih. Kapan sih? Sumpah. 3. Kau sudah